Perkenalkan, nama saya Maria Yusefina Metarniti, NIM A1A21921. Saya dari program studi S1 Kebidanan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi pendidikan anti korupsi yang menjelaskan alasan kenapa korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan. Kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani. Ada salah satu penasihat KPK yang bernama Abdullah Hehamawa mengatakan bahwa ada 3 sebab mengapa korupsi di Indonesia menjadi kejahatan luar biasa. Pertama, korupsi di Indonesia sifatnya tradisional. Koruptor Indonesia banyak kirim uang ke negara lain. Ujar kepada Republik di kantor PLN Pusat Kamis 23 Februari. Hasil pendataan KPK, kata Abdullah, 40% saham di Singapura adalah milik orang Indonesia. Itu berarti orang terkaya di Singapura bukan orang Singapura, melainkan orang Indonesia. Oleh sebab itu juga Singapura hingga saat ini tak mau meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Tujuan dari perjanjian adalah meminta buronan dari suatu negara yang lari ke negara lain untuk dikembalikan ke negara asalnya. Singapura, kata Abdullah, menjadi tempat nyaman untuk pelarian koruptor di Indonesia. Yang kedua, pembuktian korupsi di Indonesia itu super, artinya membutuhkan usaha ekstra keras. Seperti diketahui, 50% kasus korupsi bentuknya penyuapan. Koruptor menyuap tak mungkin menggunakan tanda terima atau kwitansi. Secara hukum, pembuktiannya cukup sulit. Itu sebabnya undang-undang memberi kewenangan KPK untuk memenjarakan orang yang korupsi. Yang ketiga, dampak korupsi itu luar biasa. Misalnya dari sektor ekonomi, hutang Indonesia di luar negeri mencapai 1.227 triliun. Hutang ini dibayar 3 tahap, dari 2011 sampai 2016, 2016 sampai 2021, dan 2021 sampai 2042. Masalahnya, apakah kita dapat melunasi pada 2042? Sementara menjelang tahun itu banyak timbul hutang-hutang baru dari korupsi baru, kata Abdullah. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut, korupsi secara umum dimaknai sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, dan secara lebih lanjut menyatakan bahwa korupsi adalah 1. Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pasal 2. Yang kedua, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, pasal 3. Yang keempat, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri mengikat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
atau oleh pemberi hadiah atau janji yang dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Pasal 13. Itu saja video singkat dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.